umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko. Sayangnya ini rahasia publik. Yang disebut Pak Kumis tadi kan itu rahasia umum sebenarnya. Wong Pak Hendro Priyono itu pada tahun 2002 itu nantang kok. Siapapun yang melawan Zaitun akan saya hajar. Itu Pak Hendro, itu ada kan, Anda buka di Google pun ada, itu rahasia umum. Artinya semua orang tahu bahwa ancaman itu disampaikan oleh beliau itu. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itu yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani sekarang. Mau ngomong apapun, dia yakin gak ditangkap. Dan saya terakhir melihat bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Aviv, gitu. Sudah komunikasi dan dalam waktu dekat Pak Panji itu akan ke Tel Aviv. Kenapa masalah ini terjadi? Karena Zaitun sekarang sedang kesulitan untuk membayar istilahnya kalau keuangan itu ke bank-bank. Yang dulu namanya harus bayar 1,1 miliar, bayar belum selesai. Semuanya fakta. Namun perlu kita ketahui, kalau kita bicara Panji Gumilang dan Al Zaitun, ketika bicara kurikulum nggak ada persoalan, pakai Kemenak. Tapi di sana itu ada namanya dua struktur. Yang pertama struktur teritorial, itu yang sudah berbentuk negara, walaupun negara bayangan ya. Jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Ada fungsional yang dia jadikan kedok untuk menipu masyarakat Indonesia. Dan perlu diketahui di Al Zaitun itu 80% santri itu yang orang tuanya anggota TNI. Ada 20% santri yang kita kategorikan korban promosi Al Zaitun yang memang dia tidak tahu NI. Jadi ketika ditanya masalah NI dia nggak tahu. Karena memang ya berbeda. Tapi suatu saat ketika lulus biasanya juga nanti akan didekati dan akan direkrut. Begitu. Mas, kan bisa dijabarkan kenapa begitu kental dan mengetahui secara mendalam ya, Maria ya, tentang Ponpes Al Zaitun ini? Saya bagian bagian dari Al Zaitun tapi yang di teritorial. Dan kita dulu di jabatannya masih di tingkat kecamatan. Jadi sudah ada lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden NI di sana. Di samping memang berdirinya Al Zaitun ini juga lekat dengan beberapa nama besar ya. Pak Harto pernah ke sana, Pak Habibie juga pernah ke sana, beberapa menteri agama juga pernah ke sana, menteri pendidikan juga pernah ke sana. Bahkan sampai hari ini sebetulnya Al Zaitun tuh masih dibantu oleh pemerintah, masih mendapatkan dana BOS sampai hari ini. Dan itu salah satu sumber pendapatan Al Zaitun lah yang tidak pernah transparan dan tidak pernah dilaporkan karena konon katanya memang disimpan langsung oleh Panji Gumilang. Kalau menyimpang, kenapa masih dapat kucuran dana dari pemerintah? Justru itu yang harus kita pertanyakan gitu. Justru itu harus kita pertanyakan. Kenapa jadi menurut saya pemerintah juga perlu mengevaluasi lembaga-lembaga ini tidak cukup hanya memenuhi unsur formal, tetapi harus diperiksa langsung praktek di lapangannya seperti apa. Sekarang kalau untuk ormas-ormas seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini kan pintar sekali berkamuflase. Orang melihat ada bendera merah putihnya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya meskipun stanzanya berbeda, lalu kemudian ada pendeta yang ikut sholat. Ini kan sebetulnya bagian dari kamuflase. Al Zaitun sendiri sebetulnya adalah penjelmaan baru atau rebranding atau reorganisasi dari NII kan. Karena setelah NII itu tahun 62 diselesaikan, mereka kan mengubah strateginya, bermetamorfosis. Dulu ada Kertoswiryo, kemudian Daud Bere, ada Jailani, kemudian sekarang dilanjutkan oleh Panji Gumilang. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi
yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko, yang saya sendiri prihatin kok kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan? Nah, bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja. Ini bukan tuduhan semata ya, sudah bukti-bukti kan Pak Imam? Iya, ini sudah terbukti kemarin aja kan. Padahal yang dari masyarakat itu yang rencana 3.000 ternyata hanya ratusan aja kan. Itu istilah teman-teman itu masyarakat bilang biarin kita pemanasan dulu lah. Demo sekarang ini kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo gitu. Jadi kepengen tahu lah apa reaksi Zaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga. Coba berapa miliar dia harus bayar itu polisi? Kan gitu. Jadi kalau sekarang yang sedang ramai Mbak Imam, Panji Gumilang menegaskan hanya butuh waktu 5 menit untuk mencari identitas orang. Ia mengklaim punya intel andalan. Maksudnya siapa itu? Ya itu ada. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sedayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itulah yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu dia berani sekarang mau ngomong apapun dia yakin gak ditangkap. Dan saya terakhir melihat bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Aviv gitu. Sudah komunikasi dan dalam waktu dekat Pak Panji itu akan ke Tel Aviv. Kenapa masalah ini terjadi? Karena Al-Zaitun sekarang sedang kesulitan untuk membayar apa istilahnya kalau keuangan itu ke bank-bank yang dulu namanya harus bayar 1,1 miliar bayar ini itu belum selesai gitu. Dan sekarang ada yang kredit 60 miliar itu jatuhnya cesi. Jadi udah barang ini udah mau dilelang tapi karena masih memberikan cicilan 200 juta per bulan jadi masih ditunda gitu.